Halo, selamat sore Medan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama saya Lani. Saya Tari di acara Selamat Sore Medan. Iya, Kenapa kok ketawa? apa deh? Nengok badan kita Iya. ya kan. Kayak kita subur Kak di sini ya kan. Tapi kayak aku agak ketutup sikit. Iya kan, kayak subur kan. Kayaknya ini udah acara Bumil, bincang-bincang Bumil ya kan? Iya, gimana kalau nanti kita buat program tentang kehamilan ya kan, Kak? Betul itu. Ya kan, ngebahas betul, tentang betul. itu ya. Menjelang cuti ya kan. Bincang-bincang Bumil sebelum berakhir. Nah, ini ada berita terupdate seperti biasa, kita akan memberikan berita terupdate-nya. Ini Iya. mengenai oknum perwira menengah Pamen, Polda Sumut berpangkat AKBP dituding berhak semena-mena dengan menembok jalan yang ada di Desa Payageli, Kecamatan Sunggal, Aduh, Kabupaten Deli Serdang. Iya, aku tadi lihat juga nih Kak di sosial media kan. Jadi tadi ada yang aku lihat, jadi mereka itu sampai ngangkat sepeda motor karena ditembok jalannya. Kenapa ditembok? Ya itu aku kurang tahu. Coba kita baca aja langsung. Oh, berarti dulu ya. gak ada ini ya, Dek, seliweran-seliweran gitu ya, karena Iya, apa ya? Jadi karena ulahnya itu warga yang tinggal di desa area rumah kontrakan pun menjadi terganggu untuk beraktivitas katanya. Sebab ketian tembok sekitar 2 meter dan harus menyeberangi tembok apabila ingin keluar rumah. Ini kemungkinan ada masalah sengketa tanah ini pasti Iya, nih ya kan. betul. Gak mungkin lah kayak gini-gini menutup jalan ya Tapi kan. kok sampai hati gitu ya? Kurasa apa? Cekcok. Mungkin awalnya itu jalannya dibuat jadi macam jalan umum gitu kan. Terus Gang mungkin gitu ya, jalan iya, cenggang. gitu ya Terus kan. mungkin dia entah ada masalah sama yang punya kontrakan kali, jadi ditutup jalan itu ya kan. Biasa kayak gitu, seperti itu biasanya ya. Tapi kan jadi amal Jariah. jariah ya kan untuk si pemakai jalan Iya, si yang benar. ngasih jalan ya Iya, kan. tapi kan itu kan kembali ke apa istilahnya dibilang kan Kak? Ke orangnya masing-masing. Betul ya itu. kan. Ini ada videonya nih. Kita lihat videonya dulu yuk. Ya, Cekidot. Ko 17 kaki usah dari foto. Mahamat kan tahu nama ngirim gitu. Nakon be. Sadar nama? Ano masa ano mana? Lampu kan. Tengah mau keluar nih. Eh, Nah itu dia Kak, tentang tadi mengangkat sepeda motor ya kan. Jadi mereka itu sepertinya kalau mau masuk atau keluar, mereka itu harus angkat sepeda motor. Dan sepeda motor itu sangat berat tuh kayaknya kan Kak. Temboknya tinggi pula itu ya kan. Tapi kalau misalnya pada saat itu nggak ada orang di situ, kayak mana dia mau ngangkat untuk keluar itu ya? Betul itu. Ini kita tanya aja sama Bang Indra. Mungkin Bang Indra yang menutup jalannya itu. Mungkin, atau Bang Indra sebenarnya yang menyuruh jalan itu. Betul gitu kan. itu. Kita nggak tahu juga ya kan. Kita Iya. tanya langsung sama reporter kita Bang Indra ini. Halo, selamat sore Bang Indra. Halo, sore Lani, Tari. Oke Bang, mengenai kejadian ini yang ditutup jalan nih Bang, kalau boleh tahu kronologi sebenarnya kayak mana ini Bang? Silakan laporannya Bang. Jadi jadi gini, jadi ada atas nama AI ini membeli tanah yang ada di Desa Payageli, tepatnya di Dusun 5, Desa Payageli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, pada tahun 2018. Jadi pada tahun 2018 itu pelapor dalam hal ini itu AI itu melakukan pembelian tanah kepada MCDIK. Nah, MCDIK itu juga menjual tanah di sampingnya. Pada saat itu sebelum dibeli oleh AKBP polisi ini dijanjikan bahwasanya tanah yang dibeli AI di samping sebelah kanannya itu ada jalan 2 meter, jalan 2 meter untuk jalan AI ke belakang. Jadi tanah ini berada di Jalan Masjid di Desa Payageli, tepatnya di Dusun 5. Jadi
di depan rumah, maksud saya di depan tanah yang dijual itu dibeli AI dan dibangun rumah untuk tempat tinggal. Sementara bagian belakangnya itu menjadi tempat kontrakan, usaha kontrakan dari AI. Nah, di tanah pada tahun 2021, ini oknum AKBP TS yang berinisial TS yang bertugas di Poldasu juga membeli tanah di samping tanah dari AI ini. Jadi antara tanah mereka berdua ini sebenarnya di tengah-tengahnya itu ada jalan berukuran 2 meter panjangnya, lebarnya ke belakang. Jadi tanah mereka ini saling bertetanggaan, di mana di tengah-tengahnya itu memang ada jalan. Nah, pada saat pembelian jalan ini memang sudah ada di surat dari AI nih. Jadi pada saat dia membeli maksud saya pada saat dia membeli tanah sebidang ini, jadi di sampingnya itu ada jalan ini tertera di surat tanah milik AI. Nah, sementara pada saat ini jalan itu ternyata sudah dijual oleh MCD. MCD ini merupakan pemilik asli dari tanah awal mereka. Jadi baik oknum AKBP termasuk juga AI ini sama-sama membeli jalan kepada MCD seperti itu. Jadi saat ini karena merasa sudah membelinya, makanya saat ini oknum AKBP itu informasi yang kita dapatkan berani untuk menembok jalan yang harusnya itu untuk jalan menuju ke kontrakan. Jadi Lani dan Tari, ini harus diketahui juga bahwasanya saat ini oknum AKBP dengan si AI ini sama-sama memiliki kontrakan di sekitar lokasi. Jadi AI di belakang rumahnya ada kontrakan, sementara oknum AKBP di lahannya yang kosong juga membangun kontrakan. Kontrakan keduanya ini saling berhadapan. Nah, meski demikian, oknum AKBP ini sebenarnya tinggal di kawasan Bromo, di situ hanya tempat usahanya. Kenapa bisa ditembok? Informasi yang kita terima, ini bisa terjadi penembokan lantaran ini masalahnya karena cucuran air, katanya cucuran air saat hujan. Jadi kontrakan yang dimiliki oleh AI ini dibangun dengan lahan yang pas-pasan, sehingga ketika hujan turun dianggap oleh oknum AKBP ini, informasi yang kita terima, ketika hujan turun ini langsung membasahi atau menggenangi lahan kontrakan dari oknum AKBP. Nah, pihak dari AI ini sendiri telah menegaskan bahwasanya benar mereka memang pada saat itu sempat masalah cucuran air hujan ini sempat jadi masalah. Namun demikian itu masih dalam tahap pembangunan. Untuk saat ini kontrakan yang dimiliki oleh AI ini sudah dipasang talang air, sehingga air hujan itu tidak lagi sebenarnya ketika turun tidak lagi mengganggu kontrakan dari oknum AKBP. Nah, jadi oknum disampaikan air yang sering menggenangi kontrakan dari oknum AKBP itu disebut pihak AI ini bahwasanya terjadi karena memang di sekitar kontrakan oknum AKBP ini tidak ada sama sekali saluran irigasi untuk pembuangan air, sehingga ketika hujan ini terendam. Seperti itu. Jadi saat ini gambar warga yang sedang mengangkut sepeda motor ini merupakan gambar beberapa waktu lalu di saat tembok ini belum selesai dibangun. Seperti teman-teman lihat bahwasanya itu tembok batu itu belum diplaster. Nah, untuk saat ini itu sudah diplaster oleh oknum AKBP ini. Nah, ini pembangunan inilah yang saat ini juga sudah ditangani oleh pemerintah terkait. Jadi mulai dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan hingga Pemkab ini sudah sempat menangani kasus ini. Hanya saja sejauh ini belum dilakukan eksekusi terhadap bangunan. Rencananya
berdasarkan keterangan Kasatpol PP Deli Serdang, ini karena memang sudah mempelajari masalah ini dan memang seharusnya tidak dibenarkan membangun tembok di area jalan ini, diagendakan untuk minggu depan dilakukan perobohan seperti itu. Oke Bang, selain jalan tersebut Bang, apakah ada jalan lain Bang dari di kontrakannya untuk menuju ke kontrakan si AI itu Bang? Ya, jadi memang sama sekali tidak ada, makanya seperti yang kita lihat video di atas, video yang tercantum di saat ini, itu makanya untuk bisa keluar dari rumah, aktivitas dari rumah, untuk melakukan aktivitas di luar rumah, harus melewati tembok. Inilah yang sekarang menjadi masalah. Awalnya sempat oknum AKBP ini disebut menyisakan sekitar 1 meter untuk lalu lintas masyarakat, hanya menjadi satu-satunya akses keluar. Namun untuk saat ini semuanya itu sudah tertembok sekitar dengan ketinggian kurang lebih 2 meter saat ini, seperti itu. Oke Bang, jadi keterangan dari oknum polisi ini gimana Bang setelah adanya penutupan tembok ini? Ya, jadi sejauh ini kita masih ingin melakukan konfirmasi lebih lanjut apa yang sebenarnya menjadi dasar dari oknum polisi ini melakukan penembokan yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, sementara berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kasatpol PP, saat ini sudah ada pihak dari keluarga AI, maksud saya pihak keluarga dari polisi ini yang menyebutkan bahwasanya mereka akan melakukan pembongkaran sendiri terhadap tembok itu. Untuk pelaksanaan perobohan tembok sempat diagendakan kemarin, hanya saja berdasarkan keterangan Kasatpol PP ada pihak keluarga dari polisi yang meminta waktu untuk mereka sendirilah yang melakukan pembongkaran. Hanya saja sejauh ini belum sama sekali dilakukan perobohan, maka dari itu dikasih tempo apabila sampai Senin depan tidak dilakukan perobohan, maka Satpol PP sendiri yang akan bertindak seperti itu. Oke Bang, kira-kira pada saat pembelian tanah itu kan statusnya itu SHM apa SK Camat Bang, dan apakah dari Pak Sidik sendiri setelah ini, pasti kan ada di keterangan masing-masing surat nih Bang, kira-kira setelah ini viral adakah dari keterangan dari Pak Sidik sendiri mengenai kejadian ini Bang? Ya, jadi berdasarkan keterangan yang saya dapatkan dari AI, jadi sama-sama sebenarnya pada saat membeli dari M Sidik ini, tanah itu dibeli terakhir dengan surat SK Camat. Jadi di SK Camat itu sudah tertera bahwasanya bagian kanan tanah kanan AI dan bagian kiri lahan AI itu adalah jalan selebar 2 meter. Jadi memang jalan ini keberadaannya diakui oleh pemerintah karena memang di awal disepakatin bahwasanya ada jalan 2 meter ketika AI membeli lahannya untuk bagian kanannya, bagian samping rumahnya seperti itu. Jadi sejauh ini pemerintah kecamatan pun disebut sudah mengakuin bahwasanya tidak semestinya jalan itu ditembok karena memang itu disepakati adalah jalan. Ya, hanya saja untuk saat ini keterangan dari M Sidik ini belum kita dapatkan mengapa kemudian jalan sisa tanah yang harusnya untuk jalan ini bisa diperjualbelikan kepada oknum AKBP. Jadi oknum AKBP ini di informasi yang terakhir kita terima, dia hanya memiliki dasar khusus untuk yang 2 meter ini adalah dasarnya dari surat dari notaris. Hanya saja saat ini keterangan dari notaris itu belum bisa dibuktikan atau ditunjukkan ketika mediasi dilakukan di kantor desa maupun di kantor kecamatan. Jadi seperti itu. Kalau ditanya ringannya, ini jalan sudah punya kami, apa dasarnya kami sudah notariskan gitu, seperti itu. Hanya saja tapi nggak bisa ditunjukin ya Bang ya, desa atau pemerintah kecamatan ini sama sekali tidak ada dilibatkan ketika proses jual beli
dilakukan. Nah, ini sebenarnya menjadi keanehan mengapa pemerintah desa ini tidak dilibatkan ketika ada proses jual beli. Seharusnya proses jual beli harus melibatkan pemerintah setempat, dalam hal ini adalah pemerintah desa Payageli, seperti itu. Oke Bang, jadi Bang apa tanggapan dari kepala desa tersebut Bang, dan kapan akan dirobohkan itu Bang? Ya, jadi sejauh ini kita belum mendapatkan keterangan lebih lanjut dari kepala desa, hanya saja dalam hal ini Kasat Pol PP menegaskan mereka sudah mempelajari masalah ini dan melihat surat-surat yang dimiliki oleh AI ini, dan disepakati memang benar AI memiliki hak untuk kepemilikan jalan 2 meter tepat di samping tanahnya atau di tempat depan usaha kos-kosannya, seperti itu. Jadi saat ini ada sekitar 20-an pintu usaha kos-kosan atau sewa dari AI ini. Sementara oknum AKBP itu ada sekitar 17 katanya usaha kontrakan yang letaknya itu saling berhadapan hanya hitungan 3 atau 2 meter, 3 atau 4 meter seperti itu. Oke. Jadi Kak bayangin kalau misalnya 20 pintu kan misalnya penuh semua, itu kayak mana mereka beraktivitas ya Bang, kok di tembok gitu ya? Ya, inilah yang saat ini menjadi keresahan dari orang-orang yang menyewa atau mengontrak rumah milik AI ini. Makanya secara moral ini AI punya tanggung jawab juga terhadap orang-orang yang menyewa usahanya, tempat rumahnya. Makanya dari itu saat ini AI tadi bersedia datang ke kantor Satpol PP mempertanyakan apalagi yang ditunggu, karena memang sejauh ini disepakati harusnya kemarin sudah dibongkar, namun sampai saat ini belum dibongkar. Nah, Kasat Pol PP menyebutkan saat ini masih diberi waktu meskipun diberi waktu kepada pihak keluarga AKBP untuk melakukan pembongkaran sendiri, meskipun saat ini sebenarnya kondisinya orang-orang yang menyewa di rumah kontrakan A ini sudah sangat resah karena sudah berhari-hari mereka ketika keluar rumah langsung berhadapan dengan tembok yang tingginya kurang lebih 2 meter seperti itu. Oh, berarti mereka kalau mau keluar harus manjat dulu gitu ya Bang ya? Ya, seperti itulah, karena sampai saat ini tidak ada akses sedikit pun untuk mereka bisa melintas. Kalau mau keluar rumah harus melewati tembok 2 meter seperti gambar yang di atas. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana susahnya mereka beraktivitas sehari-hari ketika ingin keluar dari rumah, seperti itu. Jadi ini kayak film-film yang di Ikan Terbang itu, tetangga yang terzolimi gitulah ya kan Bang, menutup rezeki orang jadinya ya kan. Itu memang ngeri kan. Semoga cepat lah ya Bang teratasi kan. Berarti kalau misalnya dirobohkan mungkin Bang Indra bakal ngelaporin lagi deh. Iya betul. Abang harus laporkan ini ke kami ya Bang ya. Lagian Bapak itu nggak di sini kan, di Bromo kan Bang. Jadi pelajaran Lani dan Putri menjadi pelajaran semua pihak ketika ingin membeli tanah. Betul harus, itu Bang. Harus diketahui itu jelas juga bentuk jalan dari yang dijanjikan sang pemilik tanah, karena memang sampai saat ini jalan yang dijanjikan 2 meter ini belum berbentuk jalan, hanya saja sudah bisa dilaluin untuk aktivitas sehari-hari. Jadi kalau ditanya bentuk jalannya ada atau tidak, ini belum berbentuk sepenuhnya jalan 2 meter. Jadi masih untuk bagian depannya itu masih tahan kosong saja, meski demikian tetap bisa dilalui. Kalau udah soal perdata ini agak susah ya Bang. Iya, apalagi betul. udah soal tanah ini jual beli, aduh Makja. Apakah perdata atau bisa dibawa pidana, karena memang dalam kasus ini ada sebenarnya keganjilan mengapa jalan itu bisa yang sudah ada di SK Camat ini bisa diperjualbelikan. Nah, ini bisa menjadi tanda tanya apakah ada hal yang dipalsukan atau masih ada yang ditutupi. Ini mungkin butuh klarifikasi lebih lanjut dari kedua belah pihak, seperti itu. Kayaknya memang harus diusut secara tuntas ya kayak gini ya Bang. Ini khusus untuk Bang Indra. Kayaknya Bang Indra harus bertanya pada tembok supaya terjawab ya kan. Karena saksinya ketika itu di tembok itu kalau nggak tukang, ya ini batu-batunya ini ya kan. Iya betul itu. Kayak kenapa jadi pada untuk pembangunan tembok itu sudah dimulai dari 13 November
sampai dengan 26 November. Jadi kurang lebih ada 13 hari untuk pembangunan tembok itu. Karena memang temboknya ini cukup panjang, katanya berdasarkan keterangan dari AI, tembok itu sepanjang kurang lebih 59 meter panjangnya dengan ketinggian sekitar 2 meter. Jadi memang untuk biaya pun dipastikan ini akan diprediksi memang biaya cukup besar, bisa di atas puluhan juta seperti itu. Udah kayak tembok Berlin buatnya, pemecah Jerman jadi ya bapak ini ya kan. Ya udahlah Bang, kita tunggu laporan selanjutnya kalau gitu ya Bang. Terima kasih untuk laporan lengkapnya Bang Indra. Selamat sore Bang. Sore. Nah itu deh. Aduh, temboknya juga panjang kali ya Kak ya. Aduh, luar biasa memang. Semoga cepat lah ya kan Kak teratasi dan tapi memang kalau udah sengketa tanah ini panas. Karena kalau misalnya itu bakal berlarut, ya jadinya orangnya di rumah aja kan, nggak bisa kemana-mana. Iya betul. Jadi kalau kan, mau jadi kan kayak juga ada harus itu menutup rezeki juga kan. Rezeki orang apa enggak menyumbah serapah orang jadi kayak gitu. Mana ya aku kan? ngebayangin aku kalau mau keluar aku harus manjat dulu selompat. Betul. Tapi kayaknya ini ada selain dari talang air katanya apa? Mungkin ada persaingan sewa rumah ya kan? Karena kan depan-depanan kan sewa rumah katanya. Terus kan mungkin sewanya si Ai ini lebih banyak pintunya 20. Iya, kurasa. Sedangkan bapak ini udah gitu alasannya ya talang air ya kan. Ya talang air, sedangkan kalau menurut dari si Ai itu katanya karena bapak itu nggak ada pembuangannya gitu. Itu perlu dipertanyakan juga ya mungkin kan ada kenyamanannya. selisih paham juga. Betul. Atau mungkin sebenarnya mereka dulu saudara. Mungkin bestie. Kurasa apa itu namanya saudara. Terus misalnya Pak Sidik ini harus dipertanyakan juga. Iya, ya kan? berarti ini kunci utamanya di Pak Sidik karena Pak Sidik yang memperjualbelikannya. Betul itu. Kalau keterangannya di si Ai sebenarnya dapat 2 meter, kenapa Pak si AKBP-nya ini bisa nembok ya kan? Bisa beli juga gitu kan? Kan nggak ini ya kan? Aduh nggak ngerti lah. Nanti apa kayak film-film yang di ikan terbang tuh ya kan kayak tetangga yang ini gitu ya kan? Terzolimi tetangga yang apa? Iya ya udah lanjut lah Kak. Langsung ke berita kedua. Ada apa tuh? Kayaknya lebih panas nih berita kedua. Ini ada setelah heboh penemuan 5 mayat Unpri buka suara lewat video YouTube sebut itu kadaver atau kedever ya? Kadaver ya. Jadi Tribun Medan setelah dihebohkan dengan penemuan 5 mayat di lingkungan kampus Unpri pada hari Selasa kemarin nih, pihak kampus enggan dimintai tanggapan dan malah mengirimkan link YouTube pernyataan bahwa itu adalah kadaver katanya. Jadi Humas Unpri Devi Marlin yang sudah Tribun Medan hubungi sejak informasi penemuan mayat beredar enggan berkomentar. Ada apa itu? Padahal jarak rumah sakit dengan kampus itu jauh loh, ya kan? Tapi yang ditemukan itu di kampusnya kan, bener kan? Ya di kampusnya. Jadi kenapa bisa ada mayat di dalamnya itu ya? Iya, dan katanya mayat itu bukan hanya 2 kan? 5 bertambah. Iya betul. Berarti nanti kalau diusut lagi bakal bertambah lagi. Kurasa di tempat yang berbeda. Di tempat yang berbeda. Cuman kita nggak tahu kan. Cuman karena dari video klarifikasi kan kemarin katanya itu manekin katanya. Manekin. Cuman nggak tahu ya kan. Kamu manekin kok ditaruh di situ ya kan? Ini ada videonya nih lengkapnya, kita saksikan dulu. Ada mayat di Unpri lantai 9. ada semacam kepuasan dari kami waktu minta penjelasan kepuasan apa yang Bapak dapatkan dari kami? Akhirnya gini Pak, Apakah Bapak pikir kami alat pemuas? enggak, biar sama-sama puas, kami pun puas. Bapak Jangan itu alasan malam-malam. Jam 10 bisa saya buka pembicaraan kita. Sekarang alasan ibu nggak mesti malam-malam lagi. Pokoknya cari lagi di mana celah polisi ini. Cari lagi. Pak, kesimpulannya kami ingin ada surat dari pengadilan. Kami tidak memerlukan. Kami menganggap itu penting. Kami baru surat perintah kami lakukan. Dari tadi kami sudah jelaskan.
Ada dua dalam hal penilaian itu. Urgensikah, tidak urgensikah? Apalagi cari lagi. Kira-kira gimana deliknya lagi supaya salah polisi ini? Ya itu kan? Saya Kolonel CKM Purnawirawan Dr. Gigi Susanto MKes. Pada hari ini, tanggal 13 Desember 2023, Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Prima Indonesia, selaku salah satu pimpinan fakultas di Universitas Prima Indonesia, menjelaskan berita yang sedang simpang siur tentang ditemukan 2 mayat korban pembunuhan di lingkungan kampus Unpri. Dapat saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, dengan tegas saya nyatakan tidak ada kasus pembunuhan di lingkungan Unpri seperti yang diisukan di masyarakat. Bila memang ada terjadi tindak pembunuhan di lingkungan Unpri, maka saya sebagai salah satu pimpinan adalah orang yang pertama yang akan melaporkan tindak pidana tersebut kepada pihak yang berwajib. Yang kedua, Unpri Medan memiliki fakultas kedokteran yang berdiri sejak tahun 2008, dan di fakultas kedokteran tersebut memiliki beberapa laboratorium untuk menunjang proses belajar mengajar. Salah satu lab adalah lab anatomi atau ilmu urai. Di dalam laboratorium anatomi, salah satu media belajar adalah kadaver, yaitu tubuh manusia yang diawetkan. Di laboratorium anatomi FK Unpri terdapat 5 kadaver, 1 perempuan dan 4 laki-laki. Dan kadaver tersebut telah diadakan oleh rektor terdahulu, Profesor Dr. Jakobus Tarigan, DAAI AAK, pada tahun 2005. Kami sangat yakin di setiap fakultas kedokteran di Indonesia memiliki kadaver sebagai media pembelajaran dan peraturan tentang kadaver sebagai media pembelajaran. Ilmu urai atau anatomi telah diatur oleh undang-undang. Ketiga, kami sangat menyesalkan tindakan oknum polisi dari Polrestabes Medan yang kurang koordinasi karena pimpinan universitas tidak pernah dimintai keterangan secara resmi. Pada tanggal 11 Desember 2023, beberapa oknum yang mengakui polisi mendatangi Unpri pada malam hari mendesak untuk melakukan penggeledahan di kampus Unpri. Untuk diketahui, pada malam hari tidak ada petugas yang bisa mendampingi, tetapi mereka memaksa untuk masuk dan Satpam akhirnya memberikan izin untuk menggeledah dan tidak didapati apapun pada saat itu. Kemudian di hari berikutnya, penggeledahan dilanjutkan kembali pada pagi hari sampai dengan malam hari dan dijumpai 5 kadaver di dalam bak kadaver pada lab anatomi. Kemudian kadaver tersebut dikeluarkan dari tempatnya untuk diperiksa, kemudian dikembalikan lagi ke bak kadaver. Yang sangat kami sesalkan, pada saat penggeledahan pada tanggal 12 Desember 2023 ada perintah untuk mengosongkan kampus. Padahal saat itu sudah diberikan izin untuk pemeriksaan. Dengan perintah tersebut, pihak kampus sangat keberatan dan pada saat yang bersamaan sedang berlangsung proses pembelajaran, kuliah, praktikum, dan ujian. Dan bahkan ada ancaman untuk mempolis lain kampus sehingga memancing keributan yang bisa mengganggu kenyamanan proses belajar mahasiswa dan dapat memicu keributan mahasiswa dengan polisi. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, kami meminta kepada Bapak Kapolda untuk menindak oknum yang telah bertindak semena-mena di Unpri. Kami juga ingin menanyakan urgensi oknum-oknum tersebut menggeledah tanpa adanya surat perintah penggeledahan kepada kami. Informasi yang kami terima bahwasanya telah terjadi pembunuhan di lingkungan Unpri. Bila ada kasus pembunuhan tersebut, maka kami hendak bertanya kepada Bapak Polisi yang terhormat. Yang pertama,
kejadian pembunuhan tersebut di mana. Yang kedua, siapa pelapor kasus pembunuhan tersebut. Yang ketiga, siapa korban pembunuhan tersebut. Yang keempat, siapa pelaku pembunuhan tersebut. Yang kelima, apakah ada alat bukti pembunuhan tersebut dan adakah saksi kejadian tersebut. Harapan kami kepada bapak-bapak sebagai penegak hukum yang bertugas menjaga ketertiban dan melayani masyarakat untuk dapat bekerja secara profesional dan memperhatikan semua aspek dan efek dari tindakan yang dilakukan. Karena kampus merupakan institusi pendidikan yang memiliki integritas. Terima kasih. Nah itu ya Kak, tentang penemuan mayat di Unpri yang awalnya itu katanya cuma 2 bertambah menjadi 5. Ya kan? Kita langsung aja ke wartawannya, ada Kak Husna. Halo, selamat sore. Nah ini dia Kak yang nggak pernah ketemu sama kita dan ketemu lagi ya kan. Sekali ketemu bahas kasus ini ya. Iya kan, sekali ketemu bahasnya yang seram gitu kan, nggak penemuan mayat gitu kan. Husna suka ini biasa gini-gini. Iya betul, bukan sedikit tuh 5 ya kan. 5 ya. Kak bisa dijelasin Kak kronologi kejadian tersebut Kak tentang penemuan mayat ini? Ya, seperti yang kita lihat berita yang beredar beberapa hari belakangan bahwasanya ada indikasi penemuan mayat di salah satu lantai di kampus Unpri, yakni lantai 9. Di situ bisa kita lihat bahwa mayat itu berada di dalam bak biru ya. Dinyatakan di situ bahwa ada 2 mayat dan itu direkam oleh salah satu mahasiswa Unpri sendiri. Nah, setelah banyaknya keributan yang terjadi, baik itu di sosial media maupun kepolisian sendiri, karena kepolisian turun langsung untuk memeriksa apakah informasi tersebut benar adanya atau tidak. Nah, setelah beberapa hari pemeriksaan, muncul video klarifikasi sebelumnya dari 6 orang mahasiswa bahwasanya menyebutkan itu adalah mannequin, bukan mayat. Namun yang kita bingungkan dan pernyataan dari kampus sendiri, dari Unpri sendiri, baru muncul di hari ini, di Rabu 13 Desember 2023, bahwasanya menjelaskan 5 mayat yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah sebuah kadaver. Kadaver itu adalah mayat yang diawetkan yang digunakan untuk bahan praktik mahasiswa kedokteran di Universitas Prima sendiri. Nah, disebutkan di situ bahwasanya kadaver itu sendiri sudah ada di kampus sejak tahun 2005 ya, dari kepemimpinan rektor sebelumnya yang digunakan untuk praktek mahasiswa hingga hari ini. Nah, berdasarkan keterangan kampus sendiri, Tribun Medan sudah mengkonfirmasi bagaimana sebenarnya penggunaan kadaver sendiri di lingkup Universitas Kedokteran. Jadi tadi kita minta keterangan dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia Sumut, Dr. Ramlan menyatakan bahwa sah-sah saja setiap fakultas kedokteran itu mempunyai kadaver dan itu sudah diatur secara baku, aturannya sudah jelas secara administrasi. Jadi sebenarnya pihak universitas tidak perlu ragu untuk menyampaikan hal tersebut bahwa itu adalah kadaver dari awal, tidak menutup-nutupi pemeriksaan kepolisian. Namun yang disayangkan adalah kenapa bisa peletakan kadaver ini sebelumnya ada di ruang terbuka. Namun bisa kita tidak bisa menyimpulkan secara seutuhnya. Mungkin saja saat kadaver-kadaver itu berada di lantai 9 itu adalah saat praktek. Jadi kalau praktek itu lebih nyaman dilakukan di ruang terbuka seperti itu. Kalau pernyataan dari ID sendiri seperti itu. Tapi kita tidak bisa. Tapi yang disayangkan adalah pernyataan universitas muncul ketika informasi ini sudah simpang siur dan sangat heboh di media sosial maupun di pemberitaan manapun itu. Seperti itu, Kak. Oke, host. Kalau boleh tahu itu kan kalau dibilang itu kadaver, itu kan si Unpri ini sebenarnya punya rumah sakit. Nah, kenapa tidak disimpan itu di rumah sakitnya itu? Jadi kan bisa labnya itu juga bisa di sana ya kan. Kalau kayak gini kan orang jadi berpikiran aneh gitu kan. Walaupun itu dari tahun 2005 tadi ya di situ diletakkan gitu, host. Ada nggak sih informasi dari situ? Iya, selain di rumah sakit sebenarnya kadaver itu bisa diletak atau layak diletakkan di laboratorium anatomi. Jadi seperti penjelasan dari wakil dekan tadi ya, bahwasanya itu
mayat ditemukan ketika sudah berada di laboratorium anatomi. Jadi ketika yang 5 temuan itu semua kadaver itu sudah berada di laboratorium. Tapi berbeda dengan video yang ditemukan atau video yang beredar ketika kadaver itu berada di lantai 9 kampus, seperti itu. Itu yang sebenarnya kita butuh klarifikasi lebih lanjut dari pihak kampus, bukan hanya potongan video yang beredar di YouTube, seperti itu, Kak. Oke. Jadi Kak, yang memviralkan pertama kali itu kan katanya tadi mahasiswa ya. Jadi apa maksud tujuan mahasiswa itu membuat seperti itu, Kak? Iya, sampai saat ini kita belum bisa menemui mahasiswa yang bersangkutan ya. Kita hanya menerima video yang beredar di TikTok juga, bahwasanya sebelumnya mereka mengatakan bahwa itu bukan mayat, tapi mannequin atau patung buatan ya. Jadi kita tidak bisa mendapat keterangan lebih lanjut tentang apa sebenarnya tujuan mereka memvideokan itu dari awal. Karena klarifikasi mereka mengatakan kalau itu bukan mayat tapi mannequin dan itu hanya hoax, seperti itu. Berarti mahasiswa yang memviralkan pertama kali itu dapat penghargaan dari Unpri. Iya benar. Mereka kayaknya membuat keributan aja gitu ya kan. Calon mannequin mereka dia ya. Benar. Memang kira-kira host setelah kejadian ini kan itu kan polisi datang malamnya ya kan. Dan mereka masuk tanpa izin kepolisian itu tuh ya. Security-nya langsung memberikan izin karena polisi melakukan penggeledahan pada saat malam itu langsung ya host ya. Iya, informasinya seperti itu, Kak. Oke, pada saat kejadian itu kira-kira ada apakah orang pihak Unpri langsung turun tangan juga ketika kepolisian itu datang atau ada sedikit cekcok mungkin, host? Kalau berdasarkan informasi yang kita dapat dari teman-teman yang di lapangan kemarin, saat penggeledahan pertama kali itu akhirnya dikasih izin oleh Satpam dan kuasa hukum dari pihak Unpri sendiri. Itu yang berkomunikasi langsung dengan kepolisian. Oke, jadi kadaver itu sekarang posisinya masih di situ juga kah atau sudah dipindahkan, host? Posisinya tetap di laboratorium anatomi yang berada di kampus Universitas Prima Indonesia itu. Berarti di lantai 9 itu ada laboratorium anatominya juga? Pas di dekat parkiran itu juga atau gimana? Kalau yang kita lihat dari keterangan polisian itu kadavernya ditemukan di lantai 19 yang berada di satu buah ruangan. Berarti bisa kita simpulkan bahwa laboratorium anatomi itu berada di lantai 15. Jadi mahasiswa yang menemukan pertama kali berarti bukan fakultas kedokteran ya kan? Kenapa dia naik ke lantai 19 ya, Hus ya? 9. Oh, 19 tadi. Lantai 9 kan, Kak? 9, Kak. 9. Kalau 8 itu parkiran, 9 dekat lagi ya. Iya benar. Berarti Husna nyaris berjumpa juga sama kadavernya kemarin. Oh, berarti kemarin bareng sama Kak Usna ke sana. Iya, untuk kita tidak menjumpakan itu dulu ya. Luar biasa. Kira-kira ada klarifikasi lagi nggak mengenai kejadian ini, Hus? Iya, kita sudah tanyai lebih lanjut ya mengenai simpang siurnya ini, karena kan sebelumnya dikatakan bahwa itu mannequin dan sekarang kadaver. Jadi ada dua statement yang berbeda yang kenapa nggak dari awal dijelasin bahwa itu kadaver gitu. Kenapa harus ada statement berbeda seperti itu. Kita sudah mencoba menanyakan hal ini ke pihak universitas langsung termasuk humasnya tapi belum mendapat jawaban. Mereka tetap bahwa klarifikasi atau pernyataan dari YouTube tersebut sudah cukup untuk meluruskan semua pemberitaan yang heboh belakangan ini. Oke, berarti setelah kejadian ini proses pembelajaran di Unpri bagaimana, Hus? Terganggu kah? Kalau berdasarkan keterangan dari universitas sih sudah berjalan ya Kak, tapi saya tidak tanyakan lebih lanjut bagaimana proses perkuliahan. Oke. Berarti nggak ada pasang garis kepolisian atau apa gitu ya di situ karena kan udah kadaver ya statusnya ya. Udah kadaver ya. Tapi kan udah sempat viral duluan ya. Memang kan? Kena pula klarifikasi pertama ya kan. Memang mungkin mereka itu mau memviralkan di TikTok gitu biar banyak yang nonton, biar gitu banyak kan. yang daftar. Ya kan. Betul itu. Aduh, ada aja ya mahasiswa sekarang ya. Iya biasa. Kita nggak tahu juga lah. Kan yang salah kan juga kenapa ditaruh di luar itu dia? Iya betul juga. Kan ngeri ya gitu. Kan malam-malam duduk di situ dia kan dek gak tahu. Katanya. Aku kok jadi ngeri ya sama Unpri. Oke, muka Susna tegang kali. Iya kan? Iya. Mungkin kurasa di depannya ada orang kampusnya ya kan. Jangan macam-macam. Ya Kak Usna lagi di Unpri atau di mana nih lokasinya sekarang?
Oh, enggak. Oh, Udah. enggak. Pokoknya si Husna tunggu klarifikasi selanjutnya dari Umpre Betul. ini. Oke, terima kasih Husna untuk laporannya. Kita tunggu laporan selanjutnya. Selamat sore, Hus. Selamat sore Kak Lani, Kak Tari. Tuh tadi. Ya Allah, ternyata kadaper, Kak. Bukan mayat. Tapi kadaper sama mayat apa bedanya? Sama, cuman kalau kadaver itu kan dia udah di apa namanya? Awetkan. Oh, udah diawetkan. Oke, dan itu udah dari tahun 2005. Iya. Kak, tapi tadi kok serem aku nengoknya karena kalau yang video lain di blur ya. Iya, di blur. Tadi kan kayak jelas gitu kan. Aduh. Tribun Medan ngeri. gitu. Tribun Medan ya. Ini kenapa nggak di blur ya, Bang? Kok serem aku Nanti jadinya. operatornya kita blur. Oke. Iya, pokoknya itulah ya kan. Jadi booming ya kan. Iya. Itu pasti mahasiswanya tuh nanti dipermentasi kurasa dia. Iya kan? Langsung dijadikan kadaper. Karena awal mulanya Awal mulanya iya, karena awal mulanya dia ya kan. Iya, Kurasa betul. iseng-iseng ditengok, kurasa dikira tendon air gitu kan, Dek. Betul. Apa nih Bang katanya ya kan? Apa ini katanya gitu kan, langsung heboh ya kan. Iya. Apalagi mungkin sangka mereka itu dalam itu ada ikan kali. kurasa. Pas dibuka rupanya Ciluk ba ya kan. kalau aku langsung pingsan nengoknya. Kurasa, kalau aku langsung gini juga ya mungkin kan. pikir ikan lele gitu kan. Kan Kurasa tertutup gitu kan. Takutnya jadi mahasiswa abadi di situ. Untuk menjaga di situ ya kan, tempat kadaper di situ ya kan. Aku nggak kebayang kalau itu posisinya. Iya. Aku nggak ngerti. Iya. Aku ngeri. Ih. Karena aduh gimana lah bilangnya kan. Iya. Berarti kadaper itu mayat juga ya? Mayat, iya. Oh, gitu. Tapi yang bisa apa untuk jadi Karena kan terus ibu untuk yang pengen pembelajaran. jadi dokter dulu kan, pasti Iya, tahu lah. rupanya kejiwaannya terganggu ya. Nggak tercapai jadinya. Oh gitu, makanya sangat mengerti, apalagi tentang universitas ini sangat mengerti ibu ya. Iya betul itu. Ya udahlah, kita tunggu Husna laporan selanjutnya, keterangan selanjutnya ya kan. Oke, semoga lebih jelas lagi dan lebih detail ya kan. Iya. Soalnya biar netizen ini tidak menduga-duga gitu ya kan. Jadi kan ini pembelajaran juga untuk kampus-kampus lainnya ya kan. Bahwasanya Kalau ada itu fakultas bukan kedokteran manekin gitu ya. Iya. Manekin itu manekin. Jadi mahasiswanya dibilangin jangan video-video gitulah ya kan. Iya betul itu. Betul. Kan itu. jadi viral ya kan. Jadi viral kan. Untung nggak kami yang di sana, wah lebih viral lagi. Wow gitu ya kan. Langsung nggak bisa ngomong ya kan. Ya ampun, kita main-mainin ya. Ya udah deh. Lanjut Karena udah viral deh. Oh iya. Karena kan udah terakses di mana-mana ya Iya, kan. Apalagi betul. kecanggihan teknologi zaman sekarang ini apa sih yang enggak? Jadi kita harus ngecek juga lantai kita paling atas. Kan ada juga itu. Tendon itu. air itu di atas ya. Kita Takut buka. ada manekin di atas itu. Iya, ada manekin ya Iya. kan? Takutnya si Adi segala-gala itu di atas itu dia. Iya, betul. Aduh, pokoknya ngeri Mana tahu dia yang nyimpan manekin di atas kan? Iya, kita nggak tahu juga. Kalau dia manekinnya beda. Iya. Iya kan? Betul itu. Manekin dia beda kalau dia. Betul. Ini ada berita ketiga nih. Tentang apa? Nanti kita dijadikan manekin ya sama apa? Sama kampus tersebut ya. Mm-mm. Ya udah lanjut langsung ke berita ketiga. Ada dari ini lagi tertangkap katanya tertangkap. Siapa itu? Tertangkap lagi. Patut sajalah istrinya. Nggak cerai. Resah melihat dia ya kan. Jadi si Amar Joni ini ditangkap karena kasus narkoba lagi. Ia tak bisa membuktikan janji pada sang istri Iris Bella. Padahal dia udah diberi kesempatan. Udah berapa kali dia? 2-3 kali nih ya ketangkap ya. Jadi artis Amar Joni kembali membuat publik tercengang karena kembali harus berurusan dengan polisi dalam kasus penyalahgunaan narkoboy atau narkoba. Narkoboy pelakunya kan. Saat ini dia ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Iya, artis ditangkap Amar Joni, kata Kasat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Indra Wini Panjioga saat dihubungi Rabu 13 Desember 2023. Meski begitu, belum diketahui penangkapan terhadap Amar Joni terkait narkoba jenis apa. Amar sendiri artinya sudah 3 kali ditangkap dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Terbaru, penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta
menangkap seorang artis Amarzoni terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Hal ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Ya benar, artis inisial AZ ditangkap, kata Trunoyudo kepada wartawan Jumat 10 Maret 2023. Ya, kok Maret ya? Oh, yang pertama kali ditangkap ya? Trunoyudo mengatakan jika Amarzoni ditangkap di kawasan Sentul Bogor, Jawa Barat pada Rabu 8 Maret 2003 lalu. Di Sentul ditangkapnya. Ada barang bukti yang berhasil disita pihak polisian, yaitu narkoba jenis sabu. Trunoyudo belum membeberkan penangkapan Amarzoni lebih lanjut karena masih melakukan penyelidikan. Ini bukan kali pertama Amarzoni ditangkap terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Lalu dia akhirnya bebas murni pada 4 Oktober 2023 lalu dalam kasusnya tersebut. Jauh sebelum kasus itu, Amarzoni pernah ditangkap atas kasus serupa pada tahun 2017 lalu oleh jajaran Polres Metro Jakarta Pusat. Tak bisa buktikan janji sebelumnya usai bebas dari penjara. Untuk kedua kalinya Amarzoni mengungkap janji ke istrinya. Janji tersebut bukan kehendak Irish Bella melainkan kemauan dari Amarzoni. Ia mengungkap bahwa adanya janji menjadi bukti Amarzoni ingin berubah. Ini bukan syarat dari Ibel, tetapi mungkin lebih tepat kalau Amar ingin membuktikan ke Ibel bahwa dia bisa berubah, ujar kuasa hukum Amarzoni, Abdullah Emil Umar. Amar di sini berusaha lebih baik dan ingin membuktikan ke Ibel, lanjutnya. Terbesit dalam benak Irish Bella untuk sang suami dapat berubah total. Ia tidak ingin Amarzoni kembali terjerumus ke jurang narkoba. Ini ada videonya nggak sih? Oh, kita lihat video dulu, cekidot. Amarzoni kembali ditangkap karena kasus narkoba, padahal baru bebas dari penjara. Kabar mengejutkan datang dari Amarzoni. Bagaimana tidak, baru bebas karena tersandung kasus narkoba. Kini Amarzoni harus kembali berurusan dengan polisi karena kembali melakukan penyalahgunaan narkoba. Padahal saat ini Amarzoni tengah digugat cerai Irish Bella lantaran sudah 2 kali terjerat narkoba. Saat ini, dia ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Iya, artis ditangkap. Amarzoni, kata Kasat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Indrawieni Panjiyoga saat dihubungi, Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023, dikutip dari tribunnews.com. Meski begitu, belum diketahui penangkapan terhadap Amarzoni terkait narkoba jenis apa. Amar sendiri artinya sudah 3 kali ditangkap dalam kasus penyalahgunaan narkoba sebelumnya. Penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menangkap seorang artis Amarzoni terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Hal ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Iya benar, artis inisial AZ ditangkap, kata Trunoyudo kepada wartawan, Jumat, tanggal 10 Maret tahun 2023. Trunoyudo mengatakan jika Amarzoni ditangkap di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Rabu, tanggal 8 Maret tahun 2023 lalu. Nah itu dia Kak, tentang si Amarzoni yang kembali lagi ditangkap, ya kan, karena kasus serupa. Dan ini bukan 1 kali, 2 kali, bahkan ini udah 3 kali. Ya kan? Belum kapok dia dengan barang haram itu ya. Betul, padahal si Irish Bella itu udah memaafkan lagi gitu kan. Tapi dilakukan lagi. Makanya dia mengajukan cerai ya kan. Iya. Tapi alasan perceraian juga bukan gara-gara itu juga kan. Oh, ada yang hal lain ya. Karena mendm itu kan, si perempuan itu kan. Itu emang benar atau tapi kayaknya dari si Irish Bella dia nggak banyak ngomong ya. Betul itu. Ya kan? Perempuan cerdas itu. Iya. Terus dia istri yang soleha. Tidak membuka ya kan? aib ya kan. Betul, dia hanya diam gitu kan. Dan dia juga nggak ada komentar apapun, dia juga nggak ada gubris apapun di sosial medianya, dia ya hanya seperti biasa aja gitu ya kan. Jadi
Ibel mau melihat perubahan Amar sesuai janjinya, katanya gitu kan. Jadi nanti ketika Ibel melihat Amar berubah jadi lebih baik dan bisa bukti ke keluarga, terutama ke dia, insya Allah mau tinggal bersama lagi. Diakui Abdullah, pembuktian janji Amar Joni tidak terikat waktu. Iris Bella masih membuka pintu maaf untuk Amar Joni asalkan berubah. Gak pernah terucap dari Ibel kasih waktu sekian lama. Saya nggak tahu pembicara Ibel ke Amar, tapi mereka nggak pernah bahas soal timing tandasnya gitu. Berarti si Iris Bella nggak ada Kak, mau gak cerai Kak. Mungkin itu hanya gosip ya kan, gosip-gosip netizen. Tapi dia tetap memberikan pintu maaf untuk si Amar Joni. Tapi nggak tahu ya ini yang ketiga ya gimana, karena mungkin kemarin menurut Ibel si Amar Joni ini bisa berubah gitu kan. Aduh, semoga ada lanjutannya ya Kak dari kuasa hukumnya si Amar Joni mengenai ya dia ditangkap kembali gitu ya kan. Yaudah Kak, ada lagi yang mau disampaikan? Itu aja sih. Oh itu aja. Karena ini kita produser kita udah minta pulang. Oh iya. Udah jam berapa katanya? Iya, gitu? udah nggak tahan dia. Oh iya. Betul itu. Karena dia mau naik ke tembok itu katanya, tembok Berlin tadi tuh. Iya kan? Oh iya, kayak dia mau ikut menghancurkan tembok itu. Betul. Sama Bang Indra. Betul. Ya kan? Ya udahlah kalau gitu. Tutup lah Kak kalau begitu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton Selamat Sore Medan. Jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 5 sore, di mana kita akan memberikan berita-berita terupdate pastinya. Dan juga jangan lupa follow semua akun sosial media kita, juga website kita dibaca dan cetak kita. Jangan lupa pokoknya jangan ketinggalan dengan update-update terbarunya pastinya. Jadi saya Lani, saya Tari, dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari benar. Assalamualaikum, selamat sore Medan.